Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya ini kita akan tampilkan kelompok dua untuk membacakan PPT-nya atau review dari buku Wellen dan kawan-kawan. Dan untuk itu saya tunjuk Saudari Sofia Nur Kartika menjadi moderator yang akan memimpin jalannya perkuliahan ini hingga selesai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Waalaikumsalam warahmatullahi siang. Ya, terima kasih Pak kepada Pak Prof yang sudah mempersilahkan kami di dalam kegiatan pada hari ini. Dalam hal ini Pak Prof. Dr. Dedi Takdir Saifuddin SMSI selaku pengampu mata kuliah manajemen strategi. Dan hari ini kami dari kelompok C akan melakukan presentasi terkait materi yang sudah diberikan. Eh, Hari ini kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang strategi manajemen and business policy, globalization, innovation and sustainability dari chapter 10 atau chapter 10-nya. Di sini di kelompok 2 ada Pak Rahmat Inggi, Ibu Rosmiati, Pak Osu Oheo Putra, Ringo Taufan Laude, Rifan Afandi, dan Ibu Rahmiani. Ya, alhamdulillah kayaknya di grup sudah di Zoom sudah pada lengkap semua. Ya, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi kepada kelompok 2 kami persilahkan. Ibu. Silakan Bu Ros. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dedi Takdir sebagai dosen pengampu mata kuliah dan rekan-rekan mahasiswa Bapak Ibu yang saya banggakan. Terima kasih pada kesempatan ini saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan bab 10 yaitu strategi implementation, organizing and structure. Nah, kita masuk pada latar belakang, yaitu implementasi strategi merupakan tahapan paling menantang sekaligus paling menentukan dalam keseluruhan proses manajemen. Persoalan mendasar dalam manajemen strategi yaitu bagaimana menjembatani kesenjangan antara formulasi strategi yang ideal dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Wellen dan Henger, menekankan bahwa implementasi strategi bukan sekedar langkah administratif setelah perencanaan selesai, melainkan merupakan proses dinamis yang mengubah arah strategi organisasi menjadi tindakan nyata yang dapat diukur hasilnya, serta bagaimana struktur dan pengorganisasian mendukung keberhasilan implementasi. Selanjutnya, yaitu tujuan review. Tujuan utama dari review ini adalah untuk menelaah secara mendalam pemikiran Wellen dan Henger mengenai konsep praktik dan struktur organisasi. Kan keterkaitan antara strategi, struktur, dan proses manajerial dalam menjamin keberhasilan implementasi.
serta untuk mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan pendekatan yang digunakan oleh penulis. Selanjutnya masuk pada definisi dan peran penting strategi implementasi. Definisi, Definisi strategi implementasi merupakan keseluruhan keputusan dan aktivitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi agar visi dan misi organisasi dapat terwujud. Peran pentingnya yaitu implementasi menjadi jembatan antara perencanaan dan kinerja nyata. Yang kedua, formulasi tanpa implementasi hanyalah teori, dan implementasi tanpa arah strategi adalah tindakan tanpa makna. Nah, selanjutnya kita masuk pada tantangan umum strategi implementasi. Ada 4, yaitu koordinasi lemah, pelatihan kurang, serta komunikasi tidak efektif. Yang kedua, struktur tidak sesuai dengan strategi. Yang ketiga, gangguan faktor eksternal dan krisis manajemen. Dan yang keempat, sistem informasi tidak mampu mendukung implementasi. Nah, kita masuk pada komponen kunci strategi implementasi. Ada 3, yaitu programs, budget, and procedure. Programs yaitu menurunkan strategi menjadi aksi operasional, contohnya itu Lean Six Sigma di Xerox. Budget yaitu mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas strategi. Dan prosedur yaitu menjamin konsistensi pelaksanaan di seluruh organisasi. Ketiga elemen ini membentuk sistem pelaksanaan yang terencana dan terukur. Hubungan strategi dan struktur. Struktur organisasi harus disesuaikan untuk mendukung strategi yang dipilih. Ketika strategi berubah, struktur pun harus berevolusi agar dapat memfasilitasi koordinasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Nah, di sini ada beberapa tahapan perkembangan organisasi, yaitu atau stage of corporate development. Yang pertama adalah simple structure, kemudian disusul oleh functional structure, divisional structure, kemudian strategi business unit, serta matrix or network structure. Nah, kita masuk pada organisasi modern, yaitu ada matrix structure, yaitu menggabungkan dimensi dan menciptakan fleksibilitas dan kolaborasi lintas fungsi. Yang kedua, network structure, yaitu menekankan kemitraan eksternal dan hubungan antar organisasi untuk efisiensi. Dan yang ketiga, ada modular structure, yaitu organisasi dibangun dari unit-unit independen yang saling terhubung sering digunakan oleh perusahaan berbasis teknologi. Nah, ketiga bentuk ini menunjukkan upaya organisasi modern untuk menjadi lebih adaptif, responsif, dan kolaboratif dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Dan sekarang kita masuk di sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi yaitu keputusan diambil di tingkat puncak untuk menjaga konsistensi dan kontrol. Dan desentralisasi merupakan suatu keputusan diserahkan ke unit-unit bawah untuk meningkatkan fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan. Tidak ada model tunggal yang ideal, dia harus disesuaikan dengan energi, budaya, dan kompleksitas organisasi. Sinergi dan koordinasi. Implementasi strategi memerlukan sinergi antar unit. Sinergi terjadi ketika kinerja kolektif perusahaan lebih besar daripada penjumlahan kerja unit-unitnya. Peran penting strategi dan sinergi dan koordinasi dalam hal ini adalah menciptakan harmoni kerja lintas fungsi. Dalam strategi memerlukan koordinasi, komunikasi terbuka, serta sistem penghargaan kolaboratif. Analisis kritis, secara konseptual, implementasi strategi merupakan tahapan krusial dalam siklus manajemen strategis yang berfungsi untuk mengonversi perencanaan strategis menjadi tindakan operasional yang terarah.
Secara teoritis, struktur mengikuti strategi. Prinsip ini menyeratkan bahwa setiap organisasi yang melakukan perubahan strategi harus secara simultan menyesuaikan struktur organisasi agar tetap efektif dalam mencapai tujuan. Rekomendasi ilmiah. Rekomendasi ilmiah itu ada 6, yaitu integrasikan strategi dengan struktur dan budaya organisasi. Yang kedua, bangun sistem program, budget, prosedur yang jelas. Perkuat koordinasi dan komunikasi lintas fungsi. Implementasi strategi menuntut keterlibatan banyak pihak. Kembangkan kapasitas dan kepemimpinan di semua tingkatan. Gunakan teknologi informasi. Gunakan teknologi informasi untuk pemantauan implementasi dan terapkan evaluasi dan organizing. Nah, kita masuk pada keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya itu mampu menjelaskan proses implementasi strategi secara komprehensif melalui pengorganisasi dan penyelesaian struktur organisasi. Yang kedua, menegaskan pentingnya keselarasan antara sinergi, antara strategi, struktur, dan sumber daya, serta menguraikan konsep struktur follow strategi dengan jelas dan aplikatif. Dan kelemahannya adalah pendekatan yang masih berorientasi struktural, klasik, sehingga kurang menangkap dinamika organisasi digital yang lebih fleksibel dan adaptif. Dan aspek manusia, budaya organisasi, serta transformasi digital belum digali secara mendalam. Kesimpulan, keberhasilan strategi ditentukan dengan arah strategi. Prinsip struktur strategi menunjukkan bahwa strategi hanya berhasil bila didukung struktur, sumber daya, dan koordinasi yang tepat. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 pada bab 10, dan saya kembalikan kepada Ibu Sofia sebagai moderator. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, sudah kita dengarkan bersama dengan baik pemaparan dari kelompok 2 yang sudah luar biasa menyampaikan materinya. Dan di antara Bapak Ibu semuanya barangkali ada hal yang perlu kembali untuk diluruskan atau ingin kembali diperdalam. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk kita masuk di sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand terlebih dahulu di Zoom ini, kemudian bisa menyebutkan nama dan NIM serta pertanyaannya singkat. Ya. Untuk sesi pertama ini mungkin kita batasi 2 pertanyaan dulu, ya, agar kita bisa lebih fokus lagi. Setelah itu nanti sesi berikutnya kita berikan lagi kesempatan kepada yang lainnya. Baik, apakah sudah ada di antara Bapak Ibu semua yang bersiap untuk bertanya? Ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Iya, bisa raise hand dari aplikasi atau bisa langsung buka mic-nya, open mic-nya, biar kita mendengarkan. Ya, izin Prof, Iya. izin bertanya. Tadi setelah mendengarkan pemaparan yang diberikan oleh kelompok 2, maka saya akan memberikan pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara formulasi, strategi, dan struktur organisasi dalam konteks implementasi strategi. Ya, baik. Dari kelompok 2 sebagai penyaji pada hari ini, apakah sudah di-copy pertanyaannya didengarkan dengan baik Jadi pertanyaan dari kelompok 2? di kolom chat ya, ya 2 apa 3 atau sampai 5 pertanyaan satu sesi.
Nanti di sesi berikutnya baru kita buka lagi kalau belum cukup Ya, yang boleh, 5. baik. Kolom chat ya, Eh, baik pertanyaan ya, baik. maupun nanti Ya, jawaban. Bapak Ibu. Ya, Ya, Prof. Prof. Baik, untuk Bu Sutriasi Umar, barangkali bisa diketikkan ulang pertanyaannya. Tapi tadi saya sempat mendengar ya, bagaimana hubungan antara formulasi strategi dan struktur organisasi dalam konteks implementasi strategis. Nah, ini tadi pertanyaan dari Bu Sutriasi Umar. Ya, dan boleh diketikkan kembali, Ibu. Ya, bagaimana kelompok 2? Apakah sudah bisa ditanggapi pertanyaannya? Ya, terima kasih. Silakan. Sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya, saya coba untuk menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Sutriasi Umar, yaitu pertanyaannya dan struktur organisasi dalam konteks implementasi strategi. Baik, eh, dalam buku Wellen dan Hanger menegaskan bahwa prinsip klasik dari struktur follow strategi bahwa struktur organisasi itu dibentuk untuk mendukung strategi yang dipilih. Hubungan ini mempunyai sifat yang kausal. Strategi menentukan arah organisasi, sedangkan struktur itu menyediakan mekanisme untuk melaksanakan strategi tersebut. Nah, formulasi strategi tanpa penyesuaian struktur itu akan menimbulkan ketidaksesuaian antara visi dan tindakan. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan inefisiensi dan konflik internal dalam sebuah organisasi. Nah, dalam praktek modern, hubungan ini reorientasi struktur